siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Maka yang disebarkan oleh ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, leluhur kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maaf karena ini pun adalah banyak yang mengklaim ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya hanya Quran dan hadis. Itu adalah wadah organisasinya Persis, organisasi yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 3, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ijtihad di dalamnya adalah ada ijma' sahabat. Itu wadah organisasinya namanya Muhammadiyah, organisasi yang lahir tahun 1912. Kita yang disebarkan oleh ulama-ulama Nusantara adalah pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan qiyas, yang itu semua adalah dilestarikan dan dipertahankan oleh sebuah wadah yang namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang lahir tahun 1926. Jadi NU lahir untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks dasar hukum agama Quran, hadis, ijma', qiyas, yang dalam urusan akidah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Urusan ubudiyah wajib bermadhab, madhab yang boleh diikuti salah satu yang 4, 1 madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi, itu ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga madhab Syafi'i, ulama yang mendirikannya adalah Imam Syafi'i, itu adalah ulama yang lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Yang ketika berbicara tasawuf mengikuti tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Itulah Nahdlatul Ulama. Jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib. Umat Islam wajib mengangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, hei tongsian paeh bela negara mati syahid. Jangan takut mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi nangeus kieu, tadi nangeus nyempod, tadi nangeus nyeri sirah, tadi nangeus nyeri beuteng, tadi nangeus teu puguh rampa, teu hayang dahar, teu hayang kieu, teu hayang nginum, teu hayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama bela negara mati syahid. Kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang. Bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak?
Maka mohon maaf kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim gak menghargai kiai, gak menghargai santri, gak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Orang nggak tahu diri itu sehat apa sakit. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sek atas disik lek pancen teman hubun Nabi, jawabannya engkau meriah serempak kompak tur gaspol rimblong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kula nyuwun wekdal sekedhap mawon ganggu acara sholawatan panjenengan nggih. Perlune napa? Kula badhe membaiat tur ngelantik golongane Kiai Lora Bindoro Gawagis. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dalu menika angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad, tur angsal barokane para kiai, angsal barokane para wali, angsal barokane Bung Tomo, angsal barokane pahlawan 10 November. Amin Allahumma amin. Pun sebelum pelaksanaan pembaiatan, sumpah dan pelantikan PWI dan Laskar Sabilillah ing dalu menika Ahad 10 November 2024, kula atas nami pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia lan Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur sangat-sangat berterima kasih matur suwun tak terhingga kepada kepala desa dateng desa pundi niki, lurah pundi, Mulyo, Simo Mulyo Baru. Jenenge ae wis apik, sik Simo, sik Mulyo, sik Baru. Dadi wis anyar-anyaran terus Mulyoe. Sing penting duduk bojo sing anyar, nggih. Aja guyu engko ketekan kok. Loh, kaping kali kula matur-matur sembah nuwun dumateng sedaya aparatur Desa Simomulyo menika ingkang Kecamatan Simo Manunggal, Suko Manunggal. Aja diguyu ta gak ngenano. Jenenge ati wong maca, ana salahane yen dalem sepuro ta Bu. Ingkang pundi sedaya aparatur desa, aparatur pemerintah sampun bahu-membahu memberikan izin, memberikan dukungan moral, spiritual, zahir batin sehingga acara sholawatan 10 November kalian pelantikan PWILS dalu menika saged terselenggara. Alhamdulillah. Kaping kalih kula matur sembah nuwun dumateng para perangkat keamanan TNI Polri ingkang sangat-sangat mensupport dan mendukung terselenggaranya acara dalu menika. Kaping 3 kula matur sembah nuwun dumateng para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, PCNU Kota Surabaya, MWJNU
Suko Manunggal PRNO Sumo Mulyo Manunggal Simo Mulyo Baru semeneng otak lambe-lambe ku dhewe ingkang sedaya pengurus NU Kiai NU Masyayikh NU mendukung tur ndongaaken acara dalu menika saha sedaya badan otonom Muslimat NU ne Fatayat NU ne GP Ansor Banser Ibnu IPPNU lan sedaya komponen Nahdlatul Ulama ingkang sampun guyub mendukung acara sholawatan 10 November dalu menika alhamdulillah saha kula matur sembah nuwun dumateng panitia pelaksana steering komite organizing komite ingkang sampun meluangkan waktu tenaga plus danai siang malam peloyongan ngalor ngidul rodok ngelalekno anak bojo saulan suwene demi untuk terlaksananya acara dalu menika muga-muga Gusti Allah paring piwalesan ingkang sae dumateng sedaya panitia jazakumullah ahsanal jaza fid dharaini amin Allahumma amin lan saha kula matur sembah nuwun sinten jajaran pengurus PWILS Provinsi Jawa Timur ingkang sampun mensupport acara dalu menika saha pengurus PWI LS Kabupaten Kota Surabaya, pengurus PWI LS Kabupaten Pamekasan, pengurus PWI LS Kabupaten Mojokerto ingkang dalu menika sampun siap zahir batin ngelaksanakaken pelantikan. Saha sedaya pengurus PWI, anggota PWI Laskar Sabilillah ingkang sami-sami rawuh dugi beberapa kabupaten teng Jawa Timur. Monggo dari pelantikan ngaos suratul Fatihah ala hadin niyah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan dafi'ah لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا لأزواجنا لأولادنا لأهل بيتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع من أوصانا بدعاء على هدينا خصوصا لأبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تأصل بينهما إلى الدين خصوصا حضرة نبي الله خضر بن عباس بن يعمل عليه السلام نبي الله إبراهيم بن نبي يوسف نبي سليمان نبي داود نبي إدريس نبي إلياس ولجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وخصوصا إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش وجميع ملائكة المقربين الكروبيين عليهم الصلاة والسلام وخصوصا إلى حضرة روح سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه رضي الله عنهم وخصوصا إلى حضرة روح سيدنا حسن وسيدنا حسين وأمهما سيداتنا فاطمة الزهراء وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا حمزة والعباس والشهداء البدريين والحضير خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الحسن الشاذلي وسلطان الأولياء قطب الغوث الصمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أحمد بداوي الغزالي الشيخ الشافعي الشيخ علي فايشة بن عبد الله السكندري يا سيدي ربيع عدوية السيد محمد بن علوي المالك ورضي الله تعالى عنهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لصاحب هذا البلاد إندونيسيا ونخص بذكرهم أولياء التسعة ونخص بذكرهم سيد الشيخ جماد الكبرى الحسين وسيد مولانا مالك إبراهيم والسيد أحمد رحمة الله بسنان أمبل ومولانا مخدوم إبراهيم بسنان بونang ومولانا مخدوم رادن قاسم بسنان درajat والسيد عين اليقين بسنان كيري والسيد جعفر صادق بسنان قدس ومولانا رادن شهيد بسنان كالجوكا ومولانا رادن عمر سن بسنان مريا ومولانا مخدوم شريف هداية الله بسنان gunung jati وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وذريتهم وجميع من أحب إليهم وجميع من اتبع بطريقتهم من أولهم إلى آخرهم الحي منهم والأموات ونخص يا الله لجميع أرواح المجاهدين والمجاهدات في بلد إندونيسيا ونخص خصوصا مؤسس نهضة العلماء مربي أرواح روحنا حضرة الشاه بهي هاشم أشعري الجنباني وبهي وهب حسب الله وبهي بيسي سنسوري وبهي عبد الله رضوان وبهي فاكي مسكو منبang وبهي حسن جيبو وجميع مؤسس في نهضة العلماء وجميع أولياء الله في نهضة العلماء وجميع عبادنا الصالحين في نهضة العلماء من أولهم إلى آخرهم الحي منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح جميع المجاهدين 10 نوفمبر ونخص بذكرهم بنقومة وأصوله وفروعه ونخص بذكرهم يا عباس بنتك ونخص بذكرهم يا الله باه نواوي سدوغي ونخص بذكرهم يا الله باه يا عباس سوران بانجي بدولان ونخص بذكرهم يا الله بعبد الله ونخص بذكرهم يا الله باه يا بن درى منتهى وأصولهم وفروعهم وجميع المجاهدين والمجاهدات في بلاد إندونيسيا وفي مدينة وفي ولاية الأرض جاوة الشرقية جوا تيمور من أولهم إلى آخرهم والدنا والديكم على هذه
الدنيا وعلى كل دين صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bil-kabul. Dumateng para kiai, para gus, para lora, para bendoro, para tokoh yang pada malam hari ini akan melaksanakan pelantikan sebagai pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto. Kami pengurus wilayah PWILS Jawa Timur bertanya, apakah panjenengan pada malam hari ini Ahad 10 November 2024 Masehi bersedia untuk melaksanakan pelantikan? Siap? Alhamdulillah. Oleh karena itu kami memohon panjenengan semua untuk menirukan atau membacakan kembali apa yang saya baca dengan keyakinan penuh, dengan serempak dan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Jabbar ya Qahhar, 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 ya Dzal Batsh Syadid, ya Dzal Batsh Syadid, ya Dzal Batsh Syadid. Kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto, siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kami siap setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama, para kiai pesantren, para guru pesantren, para kiai langgaran, para kiai kampung, para leluhur Nusantara. Kami siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kami siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur dan nasab bangsa Indonesia. Kami siap membela, siap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. Kami siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan, membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Kami berjanji akan menjunjung tinggi nilai sejarah, martabat, kemuliaan para ulama, para kiai, para leluhur Nusantara. Al-Fatihah. Rahman-Rahim al-Qudin ya Rabbi nasta'in ila siratal mustaqim walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, dengan telah selesainya pelaksanaan pembaiatan dan pelantikan pada malam hari ini, maka kami pengurus wilayah PWILS Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pengurus daerah PWILS Surabaya Kota, Kabupaten Pamekasan Madura, Kabupaten Mojokerto pada malam hari ini Ahad 10 November 2024 Masehi kami nyatakan sah dan resmi. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk selanjutnya prosesi penyerahan SK dan mandat dari Ketua PWI wilayah ke Ketua PWI LS Surabaya Kota. Para calon pengurus
Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Provinsi Sumatera Selatan. Apakah kalian siap untuk dilantik? Siap. Jawabannya kurang tegas. Sebab ketika kalian dilantik nanti kalian akan menjadi pejuang yang ada di garda depan di Provinsi Sumatera Selatan. Suatu provinsi harus ada pergerakan kebangsaan, keagamaan, termasuk ke-NU-an. Mesti akan menghadapi satu kendala, tantangan, bahkan mungkin ancaman. Ada ancaman, akan terfitnah, akan difitnah, akan dicaci maki, akan menghadapi hal-hal yang sangat luar biasa. Saya bertanya, apakah kalian semua siap untuk menghadapi itu semua? Siap. Apakah kalian siap berjuang untuk Rasulullah? Siap. Apakah kalian siap untuk berjuang demi agama? Siap. Berjuang demi negara dan bangsa? Siap. Berjuang demi leluhur? Siap. Berjuang demi rakyat Indonesia? Siap. Kalau demikian, mohon kalian semua meniru apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qahharu. 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 Ya Dzal Batshi Syadid. 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 Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله Raditu billahi rabba رضيت بالله ربا wa bil islami dina وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. وبمحمد نبيا ورسولا. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap berjuang Siap berjuang demi agama Islam demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. ala nahdlatil ulama. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap setia Siap setia kepada bangsa pada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan berasaskan Pancasila Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap membela Siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap membela Siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal dari hal-hal yang akan menghancurkan yang akan menghancurkan fondasi persatuan fondasi persatuan rakyat Indonesia Indonesia dan keutuhan NKRI. dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan
leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan dan membelokkan nilai-nilai ajaran sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan. Berjanji akan menjunjung tinggi nilai sejarah, martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. Baik, itu tadi baiat kalian semua. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya kalian itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikhianati baiat kalian semua. Maka saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya baiat ini, maka secara resmi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan dengan ini saya lantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat sangat berbahagia dan berbangga hati melihat kekompakan, kelengkapan, kesigapan, kesiapan, terutama selain kompak, dari awal tidak terdengar ada riak-riak yang aneh-aneh. Ini pertanda bahwa Subang bukan tidak ada masalah, Subang bukan tidak ada sekelompok yang merasa hari ini adalah dirugikan, tetapi ini menunjukkan bahwa Subang adalah sudah tercerahkan dan tercerdaskan. Beberapa kegiatan di tempat lain, mohon maaf, seperti di Majalengka, Karawang, personil polisi yang turun sampai 800 personil. Bukan hanya dari Polres, dari Mabes, Polda, Polres, setiap polsek mesti dikerahkan. Karena di situ masih banyak orang-orang yang belum paham PWI itu apa, lalu mau kemana. Lebih-lebih ada di satu daerah Kapolres bahkan Kapolsek gak berani memberikan izin karena terpengaruh atau terprovokasi oleh provokator yang dalam penyampaiannya adalah hebat. Dianggap anggapan polisi semua kiai itu adalah hebat berangkat. Semua ustadz itu adalah pikirannya lurus, anggapannya berarti berangkatnya dari husnudzon. Padahal hari ini adalah banyak penceramah yang disebut mubalik kondang atau kiai, mudah-mudahan di sini dan kami tidak terjadi. Selesai ceramah itu check in ke hotel. Mau apa? Kalau saya bilang check in ya pasti bawa perempuan. Kalau ke hotel ya tendensinya perempuan yang bukan yang biasa ketemu setiap hari atau perempuan halal, tetapi adalah perempuan haram. Kalau bahasa Garutna, asup yang nuk itu ke hotel pasti belekok samidin, bahasa Garut itu. Kalau seorang mubalik atau ustadz atau ajengan sudah seperti itu perilakunya, saya yakin di dalam pikirannya adalah banyak pikiran-pikiran yang bergerak, bertindak, bersikap bukan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, tetapi cenderung untuk kepentingan pribadi. Insyaallah ta'ala PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah hadir, didirikan atau lahir berangkat dari kekhawatiran. Khawatir apa? Ada gerakan-gerakan separatisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mendirikan PWI itu adalah 99,99 adalah para pejuang dan kader NU. Makanya jangan aneh kenapa yang menjadi pengurus PWI adalah pengurus NU, pejuang PNI adalah pejuang NU. Ketika berbicara NU sudah tidak usah diragukan lagi,
selalu membawa visi misi tugas ulama, di mana tugas ulama itu adalah satu, himayatuddin, yang kedua adalah himayatud daulah, yang ketiga adalah himayatul ummah. Ketika berbicara himayatuddin, ulama Nusantara, leluhur kita, pejuang kita adalah menjaga agama Islam. Ketika berbicara Islam, leluhur kita, ulama kita adalah memperjuangkan, menerapkan, menegakkan, mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya mengingatkan, kenapa kita titik tekan di situ, karena apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ada Syiah, ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, Jabbariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah menjadi 22 golongan, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najjariyah 3 golongan, Jabbariyah segolongan, Musyabbihah segolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah segolongan, jumlah 73 golongan, kulluha finnar, semua celaka illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Siapa? Rasulullah ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, jawabnya ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku, pengikutku Ahlus Sunnah, pengikut sahabatku Ahlul Jamaah. Maka yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang disebarkan oleh ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, leluhur kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maaf karena ini pun adalah banyak yang mengklaim ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya hanya Quran dan hadis. Itu adalah wadah organisasinya Persis, organisasi yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 3, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ijtihad di dalamnya adalah ada ijma' sahabat. Itu wadah organisasinya namanya Muhammadiyah, organisasi yang lahir tahun 1912. Kita yang disebarkan oleh ulama-ulama Nusantara adalah pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan qiyas, yang itu semua adalah dilestarikan dan dipertahankan oleh sebuah wadah yang namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang lahir tahun 1926. Jadi NU lahir untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks dasar hukum agama Quran, hadis, ijma', qiyas, yang dalam urusan akidah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Urusan ubudiyah wajib bermadhab, madhab yang boleh diikuti salah satu yang 4, 1 madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi, itu ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga madhab Syafi'i, ulama yang mendirikannya adalah Imam Syafi'i, itu adalah ulama yang lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, yang ketika berbicara tasawuf mengikuti tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Itulah Nahdlatul Ulama. Yang kedua himayatud daulah, berbicara menjaga negara, karena ulama selalu punya prinsip bagaimana agar ilmu atau kita melaksanakan tugas dari Allah ini adalah bisa berjalan dengan baik. Leluhur-leluhur kita mengajarkan kepada kita prinsip ilmu yang diikuti adalah al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang bisa membawa manusia berakidah yang benar.
Yang kedua, al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang bisa membawa manusia ibadah yang benar. Yang ketiga, al-ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu yang bisa membawa manusia hatinya benar, hatinya bersih. Ilmu akidah namanya ilmu tauhid, ilmu ubudiyah namanya ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu adalah namanya ilmu tasawuf. Ulama berpikir bagaimana agar semua ini dijalankan dengan baik, maka harus punya tempat yang baik. Bagaimana akan bisa mengamalkan ajaran yang baik jika tempatnya itu tidak dalam keadaan aman? Maka ulama ketika bicara agama pasti berbicara negara. Lebih-lebih kalau ngutip salah satu konsep yang disampaikan oleh Imam Ghazali, al-mulku wad-dinu tau'amani, kekuasaan dengan agama adalah dua saudara kembar. Sabeda-beda na oke nu kembar pasti seueur sami na daripada beda na. Sabab nu kembar mah beda jasad, saadonan sapabrik, bijilna tidinya nyieuna bareng, otomatis lahirna sok sanajan sirah dua seueur samina saeutik beda-bedana. Ketika berbicara negara, ulama karena Indonesia ini adalah mayoritas pengikut madhab Syafi'i, maka konsep Imam Syafi'i yang dipakai. Di mana konsep negara kata Imam Syafi'i ada Darul Islam, ada Darus Salam, ada Darul Harbi. Ketika menjadi Darul Islam, negara yang berpedoman kepada Al-Quran, ulama membaca situasi dan kondisi. Apakah kawan kita yang agamanya bukan Islam atau non-Muslim menerima atau tidak terhadap pedoman kita jika Indonesia dipaksakan dengan itu? Karena Indonesia tingkat heterogenitas dan pluralitasnya sangat tinggi, ribuan budaya, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan agama, ribuan keyakinan, ratusan agama. Maka nampaknya kata ulama, jika dipaksakan ini akan terjadi huru hara, perang tidak akan selesai. Maka ulama ketika mau memutuskan masalah pasti akan menjadikan salah satu modal utama adalah kaidah usul fiqih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindar dari keruksakan wajib didahulukan daripada kita terlebih dahulu mencari kebaikan. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Hayang masa 10 ayat 7 ge lumayan. Inginnya mendirikan syariat Islam, tapi jika terjadi peperangan, yang penting bagaimana kita selaku umat Islam melaksanakan ajaran Islam tidak diganggu oleh kawan kita sebangsa setanah air yang non muslim. Maka dari kaidah itu ulama lebih condong membawa negara damai. Kawan kita orang Indonesia yang non muslim, kita biarkan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tidak usah kita ganggu, tapi mereka harus paham tidak boleh mengganggu kepada kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Karena prinsip dalam agama adalah lakum dinukum waliyadin. Maka dari olahan, dari cara, dari musyawarah, Indonesia harus dibentuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah dipaksakan dasar negara salah satu golongan, salah satu agama. Karena komprehensif, karena masyarakatnya macam-macam, harus ada sebuah pedoman atau ideologi negara yang bisa diterima oleh semua agama, bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua kekuatan. Tetapi ideologi itu jangan sekali-kali menentang kepada Al-Quranul Karim selaku pedoman rakyat Indonesia paling banyak, yakni yang beragama Islam. Maka digodoklah ideologi negara
lahirlah Pancasila. Kenapa Pancasila isinya tidak menentang kepada Al-Quran, padahal itu adalah bukan Al-Quran. Indonesia adalah bukan agama, bukan negara agama, tetapi tidak lepas dari nilai agama, karena yang merumuskan Al-Quran, Pancasila, salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, anaknya Mbah Hashim Asy'ari, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sosok tersebut paham terhadap Al-Quran, bagaimana membuat ideologi negara tidak menentang kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, lahirlah Pancasila. Maka Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang menjadi kemenangan besar bagi kita selaku rakyat Indonesia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Maka dari situ ulama mengajak kita, mengajarkan kita tidak usah repot-repot untuk Indonesia, sudah saja negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang melegalkan sebuah wadah organisasi ulama adalah NU. Maka bagi NU, NKRI harga mati. Ini terkait dengan negara. Yang ketiga terkait dengan himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana agar umat hidupnya nyaman, bagaimana agar rakyat selamat di dunia, raos akhirat selamat. Maka ulama berpikir selamatkan negara. Selamat negara, selamat agama. Kacau negara, kacau agama. Urus negara, ngurus agama. Riweh negara, riweh agama. Laras gitu? Kita ngurus negara berarti ngurus agama. Menghancurkan negara, menghancurkan agama. Sudah jelas itu. Nah, PWI membaca hari ini ada gerakan separatisme yang itu adalah berlabel agama, berkedok agama, tetapi mendikotomikan atau ngagelugen agama dengan negara. Mereka selalu mengatakan bela agama. Mereka berteriak Allahu Akbar, ngacungkeun tangan bari meureub. Anu cek urang teh sami Allahu liman hamidah. Bela agama, bela Islam, tetapi hancurkan NKRI, hancurkan Pancasila. Kira-kira jeung pemikiran orang NU cocok teu? Cocok tak? Sesuai tak? Kita terhadap gerakan mereka, apakah menyerah atau melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Bohong. Jadi kader NU jika tidak menjadikan negara sebagai kewajiban untuk kita bela. Betul apa betul? Bagaimana ketika Indonesia baru 3 bulan merdeka, lalu datang sekutu Inggris beserta Belanda. Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno cerdas, Pak Soekarno lantang, Pak Soekarno berani. Tapi kalau harus berhadapan dengan tentara sekutu, lieur Pak, jangar Pak, ngadeg-deg Pak, lek kumaha aing ngalawana, itu loba baru ka senjata, aing sorangan, itu bedil, urang cukil. Kinten-kinten bedil sareng cukil diabenkeun, mana nu bakal kengeng? Ya bedil atuh da bedil mah sorana gedar, cukil tot. Ku cukil mah paling ge kentop. Ku bedil mah totos. Laras gitu. Dalam kondisi darurat Pak Soekarno, dalam pikirannya yang kalang kabut, siapa yang mencerahkan Pak Soekarno? Seorang jenderal yang latar belakangnya ustadz, seorang jenderal yang latar belakangnya santri. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Santri itu, ustadz itu. Kemana arahnya Jenderal Sudirman? Pak Soekarno, Pak Presiden, kita ini berhadapan dengan masalah besar. Ini masalah serius. Mereka datang bukan mau ngurusin tawanan perang, mereka mau menjajah kembali. Kita baru 3 bulan belum selesai, masa kita diam? Lah iya, bukan kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Harus kemana kita mengadu?
Kata Jenderal Sudirman, datang saja ke ulama kita yang notabene beliau adalah sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Mereka siap mati demi agama dan bangsa. Siapa beliau? Yang didatangi oleh mereka adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang ke Mbah Hasyim, lalu Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura. Ini ada pertanyaan PR dari presiden kita. Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Banser geus loba nu kiih, sabilillah geus nyarempod, awewe geus jareble. Tentara sekutu mau mengambil alih kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ulama saat itu adalah tidak tidur sehari semalam membahas terhadap tugas dari apa yang dimohonkan oleh Pak Soekarno, yang kesimpulan hasil bahasan dituangkan dalam isi resolusi jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib, umat Islam wajib mengangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, hei tong sieun paeh bela negara mati syahid, jangan takut mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi geus kiih, tadi geus nyempod, tadi geus nyeri sirah, tadi geus nyeri beuteng, tadi geus teu bogoh rampa, teu hayang dahar, teu hayang kiih, teu hayang nginum, teu hayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama bela negara mati syahid. Kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang. Bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak? Maka mohon maaf kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim gak menghargai kiai, gak menghargai santri, gak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Eta pejabat anu miring. Mereka tidak tahu diri. Ari jelema teu tahu diri, cager eta lieur. Orang enggak tahu diri itu sehat apa sakit? Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Itulah tadi deklarasi atau sumpah anggota atau pengurus PWI di Surabaya dan juga di Kalimantan, serta ceramah dari Kiai Aceng di Subang
yang mana sangat menggebu-gebu dalam menjelaskan perjuangan-perjuangan para leluhur Indonesia, Nahdlatul Ulama, serta menyadarkan kita bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia bukan Khabib, tetapi warga pribumi ulama Nusantara. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.